Pak Pagi Bu Linda. Tambolon, Bu Mariana, Bu Tunai, Yasen, Ayem Bulan. Salam, selamat pagi Abuna. Shalom semuanya. Damai Salam Abuna. Selamat pagi. Maleli, pagi. Shalom Bapak Ibu, Halo, bagaimana Maleli. kabarnya semuanya hari ini? Sukacita surga ada di dalam hati kita. Ya. Kita surga Shalom ada di dalam Abuna. hati kita. Shalom. Shalom semuanya. Shalom ya. Oke, puji Tuhan. Salam Abuna, selamat pagi, Abuna Abuni. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi Abuna. Selamat pagi. Mama Leli. Ya, puji Tuhan nih tim inti kita sekarang sudah mulai nambah dari 20 jadi 29. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu yang terkasih. Generasi Z juga ada di sini ya. Nanti ditunggu generasi Z berikutnya ya. Kak Alden, nanti ada lainnya lagi. Oke, semua penyembah Allah boleh kasih jempolnya di depan kamera laptop. Ditambah satu telunjuk. Langsung bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Kasih saran. Oke. Baik saudara, mari kita satu di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkaulah Allah dengan nama di atas segala nama Yesus Kristus, dan di bawah nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa di atas bumi, di bumi dan di bawah bumi. Untuk itu segala sakit penyakit, segala masalah, segala persoalan dan segala godaan, segala tantangan, segala tipu daya iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk turunan, segala sumpah serapah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sumpah serapah dari kompetitor-kompetitor, setiap kuasa-kuasa kegelapan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua aman di dalam perlindungan Allah, karena darah Kristus menutup bungkus kami dan menjauhkan kami dari segala hal yang buruk. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita langsung akan menaikkan satu pujian. Namun sebelum menaikkan pujian, Abuna akan flashback dulu, kilas balik dulu. Penjelaskan sedikit ya mengenai apa yang sudah kita baca tadi malam pada saat pembacaan ayat Alkitab berikutnya di masa puasa 10 hari menjelang kebangkitan Kristus, dari mulai kematian sampai kebangkitan Kristus. Dan dari tadi malam kita tiba di pembacaan Markus ya, di Markus pasal yang ke 10, lalu ayat yang ke 32 sampai ayat yang ke 45 ya. Dan di situ adalah peristiwa yang dilanjutkan dengan pemberitaan ketiga tentang penderitaan Yesus Kristus, dan ini lebih jelas lagi nih penjelasannya. Dan di sini tidak tertulis apakah mereka kebingungan atau tidak ya. Tetapi memang ada penulisan yang mengatakan mereka masih tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Lalu kemudian di situ ada perdebatan mengenai siapa nih yang akan duduk di sebelah kanan tahta Tuhan Yesus. Kalau boleh kami memerintahlah bersama gitu ya. Artinya ada satu permintaan yang memang berhak untuk diajukan ya. Artinya saudara dan saya juga berhak untuk mengajukan sebuah permintaan yang mulia gitu ya. Tetapi yang menarik adalah justru Tuhan Yesus memberikan penjelasan secara detail sampai kepada maksud dan tujuan kenapa Allah itu mau inkarnasi jadi anak ya, son of Adam atau anak manusia,
makanya manusianya M-nya besar. Lalu kemudian ia datang bukan untuk memerintah tapi untuk melayani, bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dan kalau dia mau besar, dia harus menjadi yang terkecil. Dan kalau dia mau melakukan ini, apa upahnya saudara? Jadi upahnya adalah di ayat yang ke-40, ketika Yakobus dan Yohanes menanyakan, Tuhan Yesus menjawab bahwa saya tidak bisa mengatur apakah kalian semua yang akan duduk di sebelah kanan kiri saya, tetapi tempat itu disediakan bagi mereka yang akan diberikan, ya. Artinya sampai nanti Tuhan Yesus datang, tempat itu disediakan, saudara. Buat siapa? Tentu buat orang-orang percaya yang menjaga iman, taat, dan setia di dalam menjalankan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa, itulah barisan kita semua yang ada di kanan kiri tahta kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus nanti ditinggikan. Amin, saudara. Amin, ya. Tidak muluk-muluk. Jadi artinya ada kesempatan di sini, ya. Di ayat 40, ya. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang. Nah, kenapa saya katakan masih ada kesempatan, ada harapan? Karena orang-orang bukan orang, saudara, ya. Jadi artinya banyak ini. Orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ya, saya berdoa kerajinan kita bangun pagi mencari wajah Tuhan dan belajar firman Tuhan secara serius, melakukan kehidupan hari lepas hari berdasarkan firman Tuhan kita pelajari. Itulah yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang menempati tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Yang sepakat dengan Abuna katakan amin. Amin, puji Tuhan. Ya, kita mau naikkan pujian Bapak Ibu. Jadi apapun yang terjadi, saudara, tetap setia, tetap rajin, tetap konsisten, jangan kasih kendor. Oke. Ini dia pujian kita, saudara. Saat aku rindukanmu, Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Aku rindukanmu, Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku
kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Janji kami sampai Engkau menyatakan selesai dalam hidup ini Tuhan. Kami tetap milik-Mu Tuhan Yesus, dan Kau tetap milik-Ku Tuhan. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu, selamanya bagimu, selamanya bagimu. Yang mau setia sampai Tuhan Yesus datang, sama-sama katakan, itu aku Tuhan. Ya, itu aku Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yuk tepuk tangan Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Ya, jadi kok pujiannya pujian seperti kalau ibadah tutup peti? Ya, rata-rata memang pujian ibadah tutup peti salah satunya adalah pujian ini ya saudara ya. Tapi bukan berarti pujian ini menandakan bahwa kita akan mati semua pada pagi hari ini. Maksudnya dipanggil Tuhan semua. Ya, tapi kalau misalnya Tuhan berkehendak kita dipanggil Tuhan semua, berarti kita sedang mengalami pengangkatan. Setuju, katakan amin. And that's good Bapak Ibu. Kenapa? Waduh, doa saya sih kita semua benar-benar masuk dalam masa rapture ya, masa pengangkatan, sehingga ketika ada hal-hal yang lainnya boleh terjadi, ya kita diluputkan ya. Tetapi biarlah rencana Tuhan yang terjadi, bukan rencana kita. Nah, tapi untuk itu, untuk menyatakan dan memastikan rencana Tuhan berjalan dan juga kehendak kita juga boleh searah dengan rencana Tuhan, kenapa tidak ya? Untuk itu kita mari jangan sampai mengendorkan kerajinan kita. Kita mengerjakan keselamatan kita selagi kita masih bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau sama-sama langsung segera buka, lanjutkan ya Bapak Ibu. Mari kita ambil kamus kehidupan kita saudara. Sumber segala pengetahuan yaitu Alkitab. Kita mau sama-sama membaca di 1 Tawari pasal 29. 1 Tawari pasal 29 dengan perikop sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam.
Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan kepada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah rumah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Ya, katakan amin saudara di tempat kita masing-masing. Hari ini Roh Kudus, mungkin ini klasik ya, tetapi ini dasar kehidupan orang Kristen. Ini sama seperti bagaimana seorang janda miskin yang memberikan persembahan terbaik di bait Allah, sehingga bukan sesuatu tentang mahalnya, tetapi bagaimana pemberian kita dilakukan dengan tulus hati, saudara. Sekarang kalau Abuna tanya, siapa yang hidupnya mau berduka cita? Pasti nggak ada. Tetapi kalau siapa yang mau bersuka cita hari lepas hari, pasti kita angkat tangan. Setuju, katakan amin. Boleh taruh tangan di dada. Saya ingin hidup dalam sukacita. Ya, rahasia besar hari ini adalah ketika kita memberikan dengan kerelaan dan tulus hati. Jadi ini bukan bicara tentang persembahan ke gereja saja. Ini juga bicara mengenai bagaimana kita mempersembahkan tanggung jawab dan juga pekerjaan kita. Kalau hari ini kita sebagai pimpinan, kita mengerjakan pekerjaan dan tanggung jawab kita dengan kerelaan dan tulus hati, maka saya percaya sebagai pimpinan akan selalu bersuka cita. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada rintangan, sekalipun ada luka, tetap bersuka cita. Kalau Anda seorang karyawan atau karyawati, jikalau Anda mengerjakan dengan kerelaan dan tulus hati, maka dipastikan Anda sedang memberikan dan sedang mempersembahkan sebuah buah tangan dari keringat, namun itu akan memberikan sukacita. Sekalipun mungkin komisinya belum turun, gaji belum naik, atau mohon izin gajinya masih di bawah UMR. Karena mungkin perusahaannya sedang mengalami satu proses bagaimana harus bisa bertahan sehingga tidak lebih banyak lagi yang di PHK. Karena kita mengingat hari-hari ini ada sedang gejolak ekonomi di beberapa belahan dunia ini. Lalu kemudian kalau Anda seorang suami atau seorang istri, ya, Anda akan tetap bersuka cita jikalau Anda menjadi suami dan istri secara tulus hati dan penuh dengan kerelaan. Ya, kerelaan di sini bukan berarti kita rela untuk diperlakukan semena-mena, ya, tetapi bukan perlakuannya saudara ya, tetapi meresponi hal-hal yang terjadi di dalam biduk rumah tangga yang tidak selalu lancar jaya gitu ya. Jadi kalau kita tulus sebagai suami atau istri, sekalipun ada hal-hal yang tidak seharusnya kita terima, kalau kita mau tetap bersuka cita, rahasianya adalah jalani dengan kerelaan dan tulus hati. Anak-anak yang sekolah, ya, anak-anak sekolah akan tetap bersuka cita kalau setiap tugas, ujian, kegiatan sekolah setiap hari itu dilakukan dengan kerelaan dan tulus hati.
Ya, sekalipun tugas makin banyak, ujian makin susah, tantangan makin berat, saingan makin banyak, makin sulit. Tetapi kalau kalian jalani, ya setiap yang masih sekolah atau kuliah menjalani apa yang harus dilakukan itu dengan tulus hati dan kerelaan, itu akan memberikan sukacita. Kenapa? Karena itu bagian dari metafora sebuah persembahan. Ingat tadi ada beberapa kalimat, emas untuk emas, perak untuk perak, batu hitam dan lain sebagainya. Ini bukan bicara ini bukan bicara tentang jenis-jenis batu atau batu mulia ya saudara ya. Tetapi bagaimana di mana Tuhan tempatkan kita, disitulah kita menjadi apa adanya yang Tuhan tempatkan. Ingat kemarin kita belajar bagaimana hidup sesuai dengan berat yang diperlukan, ya, sesuai dengan keperluan. Jadi kalau memang kita bukan golongan perak, janganlah kita memaksakan harus pakai emas. Kira-kira demikian. Dengan demikian kehidupan kita akan kita jalani dengan tulus hati dan kerelaan. Ada sebelah kita pakai emas bergelimang, kita cuma perak, kita nggak masalah. Lihat bagaimana indahnya firman Tuhan yang diajarkan supaya kita kehidupan orang percaya itu hidup sesuai dan tetap menjalani hidup dengan bahagia. Jadi siapa bilang jadi orang Kristen itu nggak bahagia? Karena belum mengerti firman Tuhan. Ini bukan menghakimi, ini kenyataan realita. Saya contohnya. Sebelum saya ngerti firman Tuhan, saya menganggap semua ajaran Kristen itu menghakimi. Kenapa? Karena saya merasa itu saya gitu. Disitulah iblis akan mulai bermain. Nah, pertaruhannya adalah dua. Saya akan memilih, kan free will, kan dikasih kehendak bebas. Saya memilih untuk tetap mengikuti arahan Tuhan, sekalipun prosesnya itu adalah seperti menelanjangi diri saya sendiri, rasa malu saya begitu besar, atau saya mundur. Jadi ini hanya berakhir pada dua pilihan, lanjut terus atau mundur. Sama seperti Raja Daud. Dia tidak menganggap bahwa dia sudah berjuang mati-matian membela nama besar bangsa umat pilihan Allah dengan menumpahkan darah, dan dia pun tidak protes. Kan saya bertumpah darah ini kan bukan salah saya. Kan Tuhan yang nyuruh saya untuk tangannya ini berlumuran darah, harus membunuh ini itu dan lain sebagainya. Kenapa sekarang bukan saya yang membangun? Kadang-kadang kita tidak tulus dalam mengikuti kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kan saya yang membangun ini, kan saya yang modalin dia, kan saya yang dandanin si ini, dandanin kamu, apa segala macam. Kenapa? Karena nggak rela, saudara. Dari sini pun kita jelas, orang yang seperti itu udah pasti nggak akan bahagia. Karena dia akan nyimpan yang namanya luka, dia akan nyimpan yang namanya dendam, dia akan nyimpan yang namanya kekecewaan. Berarti nggak gampang ya Abuna? Betul nggak gampang. Tapi bukan berarti nggak bisa. Katakan sama-sama dengan Abuna. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Sekali lagi, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Betul. Jadi for one good reason why, untuk satu alasan tertentu, kenapa di Alkitab Perjanjian Lama, satu Tawarikh ini disebut sebagai kitab yang kadang-kadang untuk beberapa pengkhotbah itu mengatakan ini kitab tidak terlalu penting. Kenapa? Kalau mau baca tinggal di 2 Samuel aja. Karena itu lebih jelas gitu, lebih lengkap. Akan tetapi saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengajarkan kepada Bapak Ibu bahwa tidak ada satu lembar pun di dalam Alkitab ini yang tidak penting. Semuanya penting. Yang masalah adalah karena kita tidak mengerti. Untuk itu terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan boleh izinkan BW ini ada dan Tuhan percayakan BW ini menjadi sebuah media untuk kita belajar sama-sama. Bukankah ini sebuah hal yang luar biasa? Ya. Jadi kita bisa ngomong sama generasi muda kita. Tidak ada satu lembar di Alkitab itu yang tidak penting. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Nah, jadi kembali lagi bahwa rupanya salah satu rahasia besar yang diungkapkan oleh firman Tuhan hari ini, disingkapkan oleh Roh Kudus, adalah
seberapa jauh dan seberapa besar kerelaan dan ketulusan hati kita menjalani hidup ini. Coba taruh tangan di dada, ikuti kata-kata Abuna. Sampai saat ini saya sudah seberapa jauh dan seberapa besar menjalani hidup saya dengan kerelaan dan tulus hati. Saudara, kalau memang ada saatnya kita menikmati berkat Tuhan seperti emas yang disematkan di hidup kita, biarlah kita nikmati. Karena ini adalah bait kudus Tuhan. Tapi kita tidak bisa meletakkan batu lain kalau memang bukan bagian emas. Demikian juga di sisi yang lain. Kalau bukan bagian kita, hendaklah kita tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan. Akan tetapi, ini. Jikalau itu memang bagian kita, kita tidak boleh menghindari. Ya, Abuna wanti-wanti nih kepada setiap kita sebagai orang percaya. Memang di gereja diizinkan hak, ya, diberikan hak mau memberi, mau tidak memberi, karena kadang-kadang ada yang nggak punya, merasa nggak punya uang misalnya, atau misalnya entar dulu deh persembahannya gitu ya. Sekarang pikirkan baik-baik. Kalau ada sebuah skema, ketika kita memberikan dengan kerelaan dan tulus hati, akan menghasilkan dan mendatangkan kebahagiaan dan sukacita saat setelah kita memberi. Berarti ketika kita menunda pemberian kita, maka tertundalah kebahagiaan dan sukacita kita. Itu jelas. Karena apa yang diajarkan di sini, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela dengan Tuhan, juga Raja Daud dengan bersukacita. Kalau kita jalani sekolah kita, kuliah kita, pekerjaan kita dengan kerelaan dan tulus hati, mungkin saat itu kita berpikir, saya lagi gak sanggup nih Tuhan dengan kerelaan hati saya untuk menghadapi ini. Saya lagi gak bisa tulus banget nih untuk menghadapi ini. Tetapi itu tantangannya saudara. Mungkin penerapannya seperti ini. Gini deh, saya gak mau ambil pusing. Apa yang terjadi di depan mata saya tidak akan ambil pusing. Yang penting saya jangan sampai bikin pusing Tuhan Yesus. Dan yang akhirnya membuat kepala saya pusing. Karena apa? Karena ketika seseorang tidak bersukacita, maka ia dengan mudah berada di bawah tekanan. Kalau ia berada di bawah tekanan, maka ia dengan mudah jatuh dalam kejahatan. Kejahatan baik secara verbal, non-verbal, pikiran, perasaan, kehendak, dan tingkah laku. Jadi kalau kita memang menurut kita, masa ngasih cuma 500 perak Abuna? Jauh lebih baik ketika kita berada di gereja, 500 perak itu ibaratnya masuk ke dalam kotak persembahan, tapi kita jujur, Tuhan, Engkau tahu keadaan saya, lebihnya ini cuma 500 perak. Kalau saya kasih semua, Tuhan tahu saya nggak bisa makan buat nanti sore misalnya, saya nggak bisa bayar buat uang sekolah besok misalnya, atau nggak ada yang saya simpan, karena Tuhan tahu keadaan saya. Orang lain tidak perlu tahu keadaan saya, tetapi kenyataannya adalah lebihnya cuma 500 perak. Saran Abuna, tetap berikan. Kita jangan tertipu dengan pikiran yang mengatakan bahwa masa ngasih 500, nantilah kumpulin dulu sampai 10.000. Gak akan kekumpul saudara. Yang ada apa? Lupa. Lupa 1 kali, lupa 2 kali, lupa 3 kali. Akhirnya banyak kelupaan di dalam kehidupan kita. Gak heran kalau kita juga banyak celah-celah di sela-sela kebahagiaan yang seharusnya dirajut satu demi satu, terangkai dari kebahagiaan yang satu dengan kebahagiaan berikutnya. Jadi hari ini, apa yang bisa kita persembahkan hari ini? Sekolahmu, pekerjaanmu, sampai nanti di gerejamu, sampai nanti di momen-momen tertentu, kalau memang Roh Kudus sudah ingatkan, beri. Beri saja, gak usah hitung, masa ngasih cuma segini sih. Supaya apa? Harapan Abuna cuma satu,
kita hidup sama-sama bahagia. Karena bangsa itu bahagia bersukacita, Raja Daud pun demikian. Ya. Jadi kalau Anda tanya, emang Abuna juga lakukan hal yang sama? Ya jelas lah. Apa yang saya ngomongkan saya harus pertanggungjawabkan di hadapan Bapak Ibu dan juga di hadapan Tuhan Yesus. Jadi kita akan bisa bersukacita bersama-sama. Untuk itu Bapak Ibu, berilah hidupmu dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati dalam melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepadamu. Jadikan kehidupanmu sebagai bait Allah yang dibentuk oleh kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, entah di masa mudamu, di masa tuamu, dengan kerelaan dan ketulusan hati. Sehingga kita tidak perlu harus berdialog dengan argumentasi dengan Tuhan. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan saya seperti ini? Ya, itu udah gak ada lagi di kamus kehidupan kita. Itu berarti belum tulus ikut Tuhan. Di prosesnya pun juga gak cukup rela, saudara. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa. Yuk kita berdoa, mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menghadap tata kasih karunia yang kudus. Kami sama-sama berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Saat ini berilah kami kekuatan untuk memiliki kerelaan dan juga ketulusan hati dalam kami menjalani setiap kewajiban kami, dalam melaksanakan pekerjaan kami, dalam memenuhi tanggung jawab kami, dan memenuhi panggilan pelayanan kami. Baik mulai dari studi hingga apa yang kami kerjakan hari lepas hari, sampai di segala aspek kehidupan kami. Kami rindu, kami mengalami sama sebagaimana di zaman Raja Daud. Mereka memberi berdasarkan apa yang ada pada mereka, sesuai dengan apa yang diperlukan di posnya masing-masing, dan semuanya berharga. Tidak ada yang satu lebih hebat dan lebih bagus daripada yang lain. Demikian juga kehidupan kami masing-masing. Biarlah pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga kami, kehidupan studi kami, dan kehidupan personal kami, ada banyak yang kami letakkan sesuai dengan kebutuhan dan posnya masing-masing. Kami tidak perlu melihat kanan kiri, kami cukup melihat bagaimana apa yang kami berikan sesuai dengan kerelaan hati kami dan ketulusan hati kami. Itu membuat hidup kami berbahagia dan bersukacita hari lepas hari. Kami berdoa untuk yang sakit pasti diberi kekuatan dan kesembuhan. Kami percaya dan yakin bahwa bilur-bilur menyembuhkan. Yang lemah sudah Tuhan berikan kekuatan yang baru pagi hari ini. Dan yang akan melakukan kegiatan, bekerja, sekolah, hari ini Tuhan akan memberikan fokus dan juga keteguhan hati, sehingga sekalipun ada hal-hal yang di luar dari ekspektasi dan perencanaan kami semua, Tuhan boleh tolong kami sesuai dengan apa yang kami kerjakan hari ini. Tuhan berikan damai sejahtera dan kelegaan bagi yang membutuhkan, dan tidak ada lagi keputusasaan atau kehilangan harapan. Engkau yang memulihkan setiap hubungan yang retak. Engkau yang memulihkan keluarga demi keluarga. Engkau yang mengembalikan mereka yang terhilang kembali ke rumah. Engkau yang mengembangkan setiap apa yang diusahakan dan dikerjakan. Dan kiranya semuanya begitu ada hasilnya, sesuai dengan arahan tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam diri kami berikan dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati. Hamba deklarasikan Tuhan, orang-orang yang benar, yang bertelinga mendengar kabar baik ini adalah orang-orang yang kehidupannya penuh dengan sukacita dan selalu berbahagia, karena melakukan apa yang Engkau perintahkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mendoakan keadaan ekonomi ekonomi dunia, ekonomi Indonesia, ekonomi setiap keluarga demi keluarga.
Engkau akan memberkati setiap lumbung-lumbung kami. Tidak akan kekurangan, tidak Kau biarkan kosong, tidak ada yang kelaparan. Tuhan akan luputkan kami dari segala kesengsaraan, dari segala kesalahan dan keterikatan, baik judi online, game online, narkoba, ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Kami yakin dan percaya selama kami masih bernafas, selama itu bahkan sampai memutih rambut kami tetap setia. Kami pastikan kami milik Tuhan dan Tuhan milik kami. Sehingga apa yang bisa kami berikan dalam hidup ini, semuanya hanyalah titipan dari Tuhan untuk kami persembahkan sebagai berkat bagi sesama manusia dan sebagai persembahan yang mulia bagi kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Bukalah tangan-Mu saudara, terimalah urapan yang baru. Engkau diurapi dengan kerelaan hati dan ketulusan. Engkau mengerti firman Tuhan yang kau dengar hari ini, dan engkau dimampukan untuk melakukannya. Sebab Roh Kudus yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sebagai penolongmu akan bekerja sama, akan ikut campur tangan di dalamnya. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Pandanglah selalu salib itu, supaya kita juga tetap ingat betapa Kristus telah mengorbankan dirinya dengan kerelaan dan ketulusan hatinya, agar setiap orang yang terikat dibebaskan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan, dan yang berkekurangan diberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengerti dan mau melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan jangan kasih kendor. Yes. Jangan kasih kendor. Yes. Puji Tuhan. Thank you Abuna, thank you Abuni. Terima kasih Abuna. Semuanya. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, Tuhan berkati kita semua. Berkatin Abuna, Abuni, berkatin semua. Ya, kita Terima semua kasih berkati. Abuna, terima kasih Abuni. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Ya, terima kasih kasih Abuna dan semuanya, Abu. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi besok pagi. Tuhan Yesus selalu berkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Abuna. Ya, sama-sama. Baik. Ingat Bapak Ibu, kita tetap harus apa Bapak Ibu? Rela dan tulus hati. 1, 2, 3. Rela dan tulus hati. Sampai jumpa besok pagi. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa besok. Bye. Terima kasih Abuni. Bye. Memberkati. Amin. Amin.